Oke, sekarang kita akan kembali lagi ya untuk mengenal Corel Draw. Berikut saya sampaikan tentang sedikit Corel Draw. Adapun tampilan interface awal akan tampil seperti ini. Ini saya gunakan Corel X7 atau 17 ya. Corel Draw sendiri merupakan salah satu software pengolah desain grafis yang berbasis vektor, di mana unsur dasar yang mendasarnya sebenarnya ada sebuah garis. Beberapa keuntungan dari gambar vektor ada beberapa hal, antara lain kapasitas filenya yang relatif kecil, terus juga tidak ada penurunan kualitas jika gambar diperbesar. Oke, langsung saja kita akan bahas dari tampilan interface awal dari Corel Draw X7. Tampilan awal akan tampil awal seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Untuk membuat lembar kerja baru bisa tekan new atau Ctrl plus N. Oke, interface akan tampil seperti ini. Pada poin pertama di sini merupakan menu ya, atau menu bar. Menu bar merupakan beberapa dari pengoperasian program atau pengaturan menu dan pengaturan halaman, dokumen, gambar, dan efek akan diatur dalam yang namanya menu bar ini. Berikutnya ada icon shortcut ya, ada di sini. Ini merupakan shortcut ya, berfungsi sebagai jalan pintas. Ini bisa kita atur sendiri agar sesuai dengan keinginan kita. Standar dari Corel seperti ini. Berikutnya ada property bar dari toolbox. Jadi segala sesuatu dalam objek Corel punya yang namanya property bar. Seperti yang ada di sini, saya sedang membuka halaman baru dan situ tentunya dari properti halaman akan ada ukuran ya, panjang, lebar ya, bentuknya landscape atau portrait ya, ukuran dan lain sebagainya. Ini merupakan properti dari sebuah halaman. Ketika saya punya objek yang lain, properti ini akan selalu berubah-ubah. Berikutnya di samping sebelah kiri saya, ini akan sering kita gunakan untuk mendesain. Ini merupakan toolbox, di mana toolbox punya beberapa icon yang sangat penting di sini ketika kita akan menggunakan desain. Maka langkah di sini ini ketika mendesain akan dibutuhkan selalu ya. Adapun toolbox ada pick tool, ada shape tool dan sebagainya. Ini sering kita gunakan ya. Berikutnya ada ruler ada di atas ya. Ini kita gunakan untuk membantu ketika kita butuh sebuah penggaris di lembar kerja. Ini bisa kita gunakan ya, tinggal tik tarik ya. Berikutnya ada color palette di samping sebelah kanan saya ya. Ini untuk mewarnai objek. Jika saya punya sebuah objek, maka tinggal bisa kita warnai ya, warna apa saja. Berikutnya ada object information ya, di mana object information ini ada di sebelah bawah ya, seperti di sini saya punya ellipse tool ya pada layer 1. Oke, berikutnya ada di pojok kanan ada sebuah zoom ya. Di sana bisa untuk menggeser objek ataupun yang lain. Mungkin sampai di sini dulu untuk beberapa tampilan interface dari Corel Draw X7. Terima kasih. Berikut akan saya tunjukkan bagaimana membuat sebuah logo sederhana menggunakan Corel.
Langkah awal silahkan untuk membuka lembar kerja baru. Di sini saya akan membuat sebuah lingkaran. Agar lingkaran tersebut sempurna, silahkan gunakan tekan CTRL sambil kita tekan drag. Untuk membedakan warna, saya akan berikan warna dan sebuah garis tepi 1,5 mili. Berikutnya saya mau bentuk sebuah lingkaran yang seperti donat atau ban mobil yang kondisi di dalamnya kosong. Oke, saya edit untuk lingkaran yang kedua, lalu saya perkecil sambil menekan shift agar lingkaran tersebut sempurna seperti yang ada di dalam dan tetap berada di posisi di tempatnya. Oke, langkah awal sudah terbuat dua buah lingkaran atau dua objek. Sekarang sudah ada dua buah objek lingkaran besar dan kecil dengan lingkaran yang sama persis, cuma berbeda ukuran. Oke, langkah berikutnya agar bisa menjadi satu lubang O, kita gunakan fitur back minus front. Secara otomatis akan ada dalam properti bar. Ya. Sekarang sudah menjadi satu objek kembali. Ini terbukti setelah saya lakukan dengan manipulasi menggunakan back minus front, terjadilah sebuah lingkaran sederhana. Oke, berikutnya untuk membuat sebuah tanda petir, itu bisa kita gunakan menggunakan bezier tool. Kita buat reng-rengan sederhana dulu. Setelah itu kita bisa rapikan agar sesuai dengan harapan kita. Ya, kita atur dengan menggunakan shape tool. Ya, silahkan diatur agar menyerupai kehendak kita. Oke, sudah terbentuk kurang lebih seperti ini. Ya, agar tergabung dua objek ini, kita gunakan sebuah fitur well. Jadi dia akan menggabung. Ya. Kemudian saya akan memberikan kalimat contoh sederhana di sini, SMA Negeri 2. Langkah berikutnya, saya ingin tag SMA Negeri 2 ini berada tepat pada posisi melengkung di antara tanda petir dan antara di sini dan sini ya. Langkah awal saya gunakan lengkungan agar teks tersebut mengikuti dari lengkungan tersebut. Oke, saya lengkungkan. Kurang lebih seperti ini. Tinggal merapikan saja ya. Tinggal dirapikan saja. Karena ini belum sempurna ya untuk letak dari lengkungannya, karena masih terlihat kasar ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Pada dasarnya saya pengen teks SMA Negeri 2 Kota Agung ini, SMA Negeri 2, berada di posisi lengkungan yang berwarna orange. Langkah berikutnya kita gabungkan antara SMA Negeri sama lengkungan warna oranye. Sambil menekan shift, lakukan klik SMA Negeri 2 dengan objek lengkungan tersebut. Setelah terseleksi dua objek, lakukan pilih fit text to pad. Otomatis dia akan melengkung ya. Jika mungkin dirasa di sana kurang atau terasa masih
eh, kita atur dengan menggunakan properti yang ada di atas. Di sana ada distance from pad yang artinya jarak antara lengkungan dengan teks ya. Terus di sini ada untuk mengatur offset ya, antara ke kanan ke kiri. Oke, setelah sudah jadi, agar objek dari SMA Negeri 2 dan lengkungan bisa terlepas, kita bisa gunakan CTRLK atau kita gunakan objek break back apart ya, atau kita memisahkan dua objek tersebut ya. Sekarang sudah terpisah dan teks tersebut sudah membentuk dari stempel yang saya inginkan. Berikutnya untuk membuat di bawah sama langkahnya, tinggal kita ketikkan ya. Agar sama ukuran teks ya, atau tidak terlalu jomplang, kita bikin sama. Langkah berikutnya sama agar enak ya. Kita gunakan bezier tool, lalu kita lengkungkan ya. Ini saya berikan warna yang berbeda ya agar kelihatan. Oke, saya lengkungkan kembali untuk objek ini. Lengkungkan. Ya, kurang lebih lengkungan seperti ini. Saya gabungkan kembali antara objek lengkungan dengan teks Kota Agung ya, tag fit tag to pad. Nah, sekarang berada di kondisi yang seperti ini ya. Agar bisa bergeser ke bawah bagaimana? Tinggal kita geser dari distance from pad nya. Jadi kita buat min jaraknya. Setelah sesuai dengan harapan, kita pecah kembali objek tersebut agar lengkungan tersebut hilang. Oke, sekarang sudah jadi. Agar menjadi satu bagian, kita grup kembali ya, atau klik kanan grup ya. Kita pilih semua objek, kita grup agar memudahkan ketika kita perbesar ataupun perkecil ya. Ya. Grup objek atau CTRL plus G ya. Sekarang untuk objek bisa kita perbesar perkecil ya, sesuai dengan harapan. Sekarang sudah selesai untuk sebuah stempel sederhananya.